Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan ke-11. Mohon maaf jika bosan. Metode atau gaya pembelajaran Miss ini ya nonton video, terus belajar di Google Classroom. Ya harapannya teman-teman bisa memaklumi karena saya pun seperti sudah kehabisan ide dari bulan Maret sampai Juni kita harus belajar online, jadi kehabisan ide bagaimana mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Dan menurut saya, semoga dengan saya menjelaskan lewat tayangan video ini lebih memudahkan daripada teman-teman harus memahaminya sendiri di slide PowerPoint. Oke, hari ini kita akan belajar. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana memetakan sebuah bisnis melalui model bisnis kanvas, hari ini kita akan belajar mengenai marketing atau pemasarannya. Kemarin kan sudah dari mulai proposal, memetakan, dan segala macam, coba kita akan berbicara mengenai pemasaran. Oke, saya mau share dulu bahannya dan belajarnya. Oke, teman-teman. Ya. Ya, ini mah hanya intermezzo aja ya. I'm ready before you watching my video. Oke, tapi yang nggak akan kita bahas ini, kita akan bahas yang mengenai marketingnya. Sebentar. Nah, nih. Marketing. Nah, kira-kira kalau kita berbicara mengenai pemasaran, the reason why we bought something, kira-kira alasan besarnya itu apa sih gitu? Kenapa kita harus membeli sesuatu itu? Kira-kira alasannya karena apa sih biasanya? Biasanya pembeli itu mau membeli sesuatu itu karena apa sih biasanya gitu kan? Nah, di dalam dunia bisnis ada yang kita kenal dengan namanya purchasing model atau model pembelian. Nah, ini biasanya disingkat dengan, kalau yang atas ini biasanya disingkat dengan AIDA plus S, ya. AIDA plus S. AIDA plus S. Apa itu? Ketika kita berbicara mengenai model pembelian, biasanya orang itu akan memperhatikan sesuatu barang atau ada satu jenis barang yang bisa membuat orang itu jadi pusat perhatian. Contoh gini deh, misal kalau kita lagi jalan-jalan di mall nih, terus lihat sepatunya lucu. Nah, itu jadi pusat perhatian kita nih. Sudah ada rasa kita memperhatikan itu dulu, kemudian kita tertarik, interest kan dengan barang tersebut, dengan sepatu tersebut. Setelah interest, kita decide, lalu pengen, contoh nih, ketika jalan-jalan di mall, kita lihat sepatu, kan sudah memicu perhatian kita, kemudian kita masuk ke tokonya, berarti kita sudah tertarik. Nah, ketika itu kita pegang tuh sepatunya, nanya size-nya, itu berarti udah ada keinginannya, desire. Kemudian action deh, membelinya. Setelah membeli sepatu tersebut, lucu, pas, ada satisfaction, ada kepuasan pelanggan. Nah, di dalam model pembelian ini itu ada istilah yang dikenal dengan AIDA, attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Nah, sekarang karena sudah perkembangan teknologi dan perkembangan zaman,
ternyata belanja itu tidak hanya offline, ada online-nya, ya kan? Dari model yang offline ini, model yang dulu, kemudian sekarang itu mulai bergeser dari perhatian, kemudian tertarik, kemudian mencari dulu, baru action, kemudian membagikan bagaimana kepuasannya tersebut. Atau bisa juga dari perhatiannya, menarik perhatian, kemudian menarik interest, desire, dan configuration dan action. Dan ini tuh ada setelah ingin, kemudian yakin, kemudian membelinya gitu. Ini adalah purchasing model, pembeliannya. Kalau tadi saya contohkan bagaimana ketika kita mau beli sepatu, ya kan, dari mulai attention, interest. Nah, ada contoh lainnya. Nah, ini yang sama yang tadi ya, dari purchasing model dari AIDA menuju ke ISAS, Attention, Interest, Search, Action, Share. Yang tadinya kita menarik perhatian kita, kemudian tertarik, kemudian pengen, ada rasa keinginan, desire, kemudian kita action belinya, kemudian ada kepuasan, satisfaction. Nah, purchasing model ini berubah seiring perkembangan zaman gitu kan, yang menarik perhatian, tertarik, kemudian kita cari dulu, kalau yang online baru kita action gitu. Nah, ini nah ini ada contoh dari purchasing model yang AIDA. Saya contohkan itu tentang tukang bakso, ya mudahnya, umumnya. Biasanya tukang bakso itu akan pukul tuh mangkoknya, tring 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 gitu. Nah, suara lalu si Mang itu berteriak, bakso, bakso gitu kan. Nah, terus kadang dia sebutin juga macam-macam baksonya sampai kita beli. Nah, kita kan tadi udah tahu singkatan dari AIDA itu apa? Attention, interest, desire, dan action kan. Nah, ternyata si suara mangkok ini merupakan cara untuk menarik perhatian kita, get attention. Ya nggak? Lalu teriakan bakso, bakso itu membuat kita tertarik gitu. Terus dia sebutin juga jenis-jenis baksonya buat kita makin pengen, keinginan, desire. Akhirnya kita beli di baksonya. Nah, sesederhana itu gitu. Nah, bagaimana kalau diterapkan di bisnis online? Yang paling penting adalah semua komponen AIDA tadi, attention, interest, desire, sama action, itu tidak ada yang paling ternya gitu. Karena setiap komponen itu, setiap poin itu saling berkaitan. Nggak ada yang paling terutama atau yang paling prioritas dari AIDA itu tidak ada. Tapi AIDA itu justru adalah poin yang memang saling berkaitan. Nah, kalau misalnya dari menarik perhatian saja kita sudah gagal, berarti otomatis gimana orang bisa tertarik, gimana orang bisa ada keinginan, gimana orang mau action untuk membelinya gitu. Lalu bagaimana untuk cara mendapatkan perhatian? Kita itu harus memberikan tampilan produk yang menarik. Nah, ini beberapa kali sudah mesti sampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana packaging yang menarik, bagaimana promosi yang menarik gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah jadi pemasaran marketing itu proses dari produksi, promosi, dan presentingnya itu untuk menemukan konsumen yang membutuhkan, kemudian konsumen yang membutuhkan, ya jadi kebutuhan konsumen, jadi bisa twin market gitu. Jadi proses dari produksi, promosi, dan presenting itu untuk menemukan kebutuhan si konsumen untuk win market. Nah, di strategi di pemasaran juga
kita perlu yang namanya analis market gitu, menganalisis pasar. Ini sudah di awal kita jelaskan, kita pelajari bersama bahwa analisis pasar ini sangat krusial, sangat penting ketika kita melakukan sebuah bisnis. Analis market kita market research gitu, melakukan penelitian pasar gitu, maksudnya bukan penelitian ya, tapi ya mengamati gitu, mencari tahu, mengidentifikasi untuk kita tentukan goal dari bisnis kita itu apa gitu. Kemudian ketika kita sudah menentukan goalnya, kita akan mudah untuk mengatur strateginya dan bisa langsung action. Nah, sebenarnya analisis pasar, pemetaan bisnis model kanvas itu saling berkaitan dan memudahkan sebetulnya jika teman-teman praktekkan untuk usaha teman-teman. Untuk jualan teman-teman itu dengan cara-cara seperti itu sebenarnya memudahkan ketika ada yang mandek, tidak jalan, kita bisa evaluasi dengan cara dari memetakan bisnis model kanvas, kemudian kita juga lakukan analisis ulang, identifikasi ulang, dan merubah strategi. Jadi gitu aja siklusnya terus dilakukan gitu. Kalau ingin usahanya berjalan, jangan melakukan ini tuh hanya sekali. Jadi ketika akan jualan nih, mau bisnis kita lakukan analisis pasar, terus kita buat pemetaannya menggunakan bisnis model kanvas yang mudah gitu. Terus kita tentukan goal-nya, terus kita atur strategi marketingnya gitu, promosi dan segala macam, terus action. Tidak hanya sekali sampai di situ. Tapi ketika kita menemukan hambatan, kita ulangi lagi siklus itu. Kita cari tahu, mengevaluasi, setelah tahu salahnya di situ, kita perbaiki, itu dengan menganalisisnya kembali, itu ya. Jadi, ini itu tidak hanya cukup sekali dipakai, tapi beberapa kali itu, ketika kita menemukan kesulitan. Nah, ini, adalah cerita fase-fase, perkembangan bisnis atau, apa namanya, history point of view. Jadi, tentang pemasaran, bisnis dan kaitannya dengan pemasaran. Di fase pertama, dulu, production, finance, marketing, human resource itu, memiliki kesamaan fungsinya, gitu. Jadi, ini tuh sama aja dari keempat ini tuh memiliki, tugas atau, peran yang sama gitu. Kemudian di fase kedua, orang baru menyadari ternyata si marketing ini justru memiliki, peran yang cukup besar gitu. Karena di sini sumber penghasilan kita itu ya dari bagaimana cara memasarkannya. Makanya di fase kedua ini pebisnis, orang itu lebih memfokuskan pada, eee, pemasarannya. Kemudian ada fase ketiga, ketika orang mulai menyadari bahwa, pemasaran itu memiliki peran yang penting dalam sebuah bisnis, di fase ketiga ini orang berpikiran bahwa pemasaran itu menjadi sentralnya, menjadi utamanya di sebuah bisnis gitu. Kemudian yang diikuti dengan production, finance, human resource gitu. Jadi sentralnya utamanya adalah pemasaran. Kemudian beralih lagi seiring perkembangan zaman. Ada yang namanya fase keempat. Di fase keempat ini berubah lagi tuh, menemukan lagi tuh ternyata yang menjadi poin utama di dalam sebuah bisnis adalah pelanggan. Jadi seorang pebisnis itu, seorang wirausahawan itu mereka memfokuskan bagaimana si pelanggan itu puas, bagaimana kebutuhan pelanggan, apa yang
pelanggan inginkan gitu. Jadi mereka lebih fokus ke pelanggan. Kemudian dibarengi dengan marketing, production, finance, dan human resource gitu. Kemudian ada setelah berkembangnya lagi zaman, dianalisis lagi, ternyata si customer dan pemasaran ini menjadi sebuah lingkaran atau pusat perhatian prioritas yang sama. Jika tadi awalnya marketing kemudian ke customer, tapi sekarang customer dan marketing ini menjadi sesuatu kesatuan yang kita fokuskan di dalam bisnis. Kenapa? Ya karena memang pelanggan yang kita harus perhatikan, kemudian strategi pemasarannya juga gitu. Nah, kedua komponen ini, marketing dan customer adalah penentu keberhasilan sebuah bisnis. Ya gimana ceritanya kan, kalau nggak ada customer, nggak ada pelanggan, gimana ceritanya juga kalau kita nggak melakukan pemasaran, gimana mau berhasil gitu kan. Oleh karena itu, di fase kelima ini, eh, marketing dengan customer itu menjadi sesuatu yang satu komponen yang sangat mempengaruhi dunia bisnis usaha. Kalau ini cerita sejarah bagaimana perkembangan pemasaran. Jadi kalau dulu tahun 1850 sampai 1920 orang wirausaha bisnis itu fokusnya ke produksi dan konsep produk. Kemudian beralih lagi ke konsep penjualan. Kemudian beralih menjadi konsep marketing. Sekarang tahun 1970 sampai 90 beralih ke konsep sosial, dan hari ini kita fokus ke ini, engagement konsep. Oke, itu hanya cerita ya, bagaimana perkembangan zaman teknologi itu mempengaruhi dunia bisnis. Oke, ini adalah tabel. Ini sebenarnya games aja sih, bukan games, apa ya, macam hiburan aja, bahwa apa sih yang menjadi favorit kita gitu, kalau di sosial media itu apa, kalau tempat itu apa, di mana gitu. Nah, ada yang namanya strategi marketing, ada yang bisa diprediksi dan ada strategi marketing yang tidak bisa diprediksi. Kalau marketing yang bisa diprediksi itu seperti di target marketnya, budgetnya itu bisa diprediksi, timingnya, waktunya itu bisa diprediksi. Kenapa waktu bisa diprediksi? Bisa diprediksi kan, contoh Ramadan, Lebaran gitu. Itu kan timing-timing yang bisa diprediksi. Kemudian marketing mix 4T. Nah, nanti ini kita akan bahas di akhir ya, marketing 4T. Kemudian ada juga strategi marketing yang tidak bisa diprediksi. Apa itu? Pesaing. Misalnya pesaing itu nggak bisa diprediksi, tiba-tiba banyak aja yang ikut usaha kita. Demografi, kan, teknologi, politik, mature, itu yang tidak bisa diprediksi. Nah ini yang tadi James itu, jadi kalau ini adalah favorit saya gitu. Misalnya di sosial media saya senangnya lihat Instagram, Line Today, BBM, segala macam, tempatnya itu di mana gitu yang paling saya suka gitu. Kenapa seperti ini ya? Ini itu untuk memudahkan bagaimana kita melakukan analisis pasar. Misalnya untuk ketika kita menentukan untuk usaha minuman, misalnya teh poci gitu. Nah, kita bisa memetakan dengan ini. Teh poci ini kalau dijual offline, tempatnya itu di mana sih anak-anak sekolah misalnya. Oh, berarti di sekolahan. Atau di mana lagi gitu. Atau misalnya contohnya eh, jualan online. Apakah itu bisa dijual jualan online? Bisa saja gitu dengan delivery order, tapi mau dipakai kan nggak mungkin. Nah, holiday, hobi ini tuh bisa menjadi sebuah inspirasi, bukan inspirasi ya,
untuk kita menentukan produk kita ini cocoknya dijual di mana, menggunakan apa, timing kapan, gitu. Oke, ini intermezzo saja. Nah, ini yang tadi 4P. 4P itu maksudnya adalah P pertama ada produk, P kedua price, P ketiga adalah place, P keempat adalah promotion. Ketika kita berbisnis, itu tentu kita harus memperhatikan yang namanya produknya, ya nggak sih? Produk yang mau kita jual itu apa gitu. Kemudian harganya berapa? Tadi yang Mister ini contohin es teh misalnya. Es teh itu kan produknya es teh. Kita mau jual itu dengan harga berapa? Misalnya harganya 3.000. Tempatnya di mana? Tempatnya di tempat-tempat sekolah misalnya. Bagaimana cara promosinya gitu. Jadi ketika kita melakukan bisnis itu ya pakai 4P ini gitu untuk memudahkan. Jadi jualan itu nggak ujug-ujug, mau jualan ini tanpa ada analisisnya, tanpa ada konsep yang matangnya gitu. Kemudian, nah ini 7P. 7P itu 4P plus 3 itu ditambahin. Kalau tadi produk, price, place, promosi, kemudian ditambahin tuh sama people, proses, sama physical advice. Nah, teman-teman baca di sini itu, kalau tadi kan bagaimana kita menentukan bisnis dengan itu apa? Bentar.